Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu lihat-lihat ini bangkunya Edo sama anak kosong pada kemana ya? Tadi OSIS. Oh, rapat OSIS. Berbicara tentang OSIS, kalian tahu nggak sih apa itu OSIS? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Organisasi Siswa Intra Sekolah. lanjut. Baik, kan tadi udah dijawab nih organisasi siswa intra sekolah. Dalam organisasi itu kira-kira ada apa aja sih? Ada ketua, wakil, bendahara. Oke, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan anggotanya kan ya. Nah, kira-kira fungsi dari ketua itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, Pemimpin. Nyaman sebagai pemimpin. Pemimpin di dalam organisasi tersebut. Kan tadi udah disebutin tuh fungsi dari ketua itu sebagai pemimpin. Nah, kira-kira itu fungsinya ketua sama sekretaris itu sama nggak sih? Beda. Bu. Ada yang tahu apa bedanya? Saya Bu. Ya, Selvi. Tadi kan yang ketua sudah disebutkan namanya untuk pemimpin. Tapi kalau untuk sekretaris dia itu membantu pelaksanaan prokja dan juga administrasi Bu. Surat menyurat. Proposal seperti itu. Oh, baik. Nah, dari yang telah disebutkan tadi fungsi ketua, fungsi sekretaris itu kan berbeda-beda. Tapi mereka dalam satu organisasi nih. Nah, kira-kira mereka punya tujuan yang sama atau berbeda? Sama Bu. Kenapa begitu? Karena kalau dalam organisasi itu pasti punya visi dan misi yang sama Bu, satu. Bareng-bareng jadi satu. Baik, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya dari ketua dan sekretaris itu memiliki visi dan misi yang sama dalam sebuah organisasi, bisa dikatakan sebagai OSIS gitu kan ya. Nah, kalau misalkan nih Ibu bandingkan lagi antara OSIS di SMA Negeri Bandar Lampung dengan OSIS di SMA Negeri Natar, itu apakah memiliki visi misi yang sama? Berbeda Bu. Beda. Tetapi apakah struktur dalam OSIS tersebut sama? Tetap sama Bu. Sama aja ya, ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggotanya itu kan. Baik, jadi tadi kan sudah dijelaskan nih oleh kalian sendiri ada perbedaan antara organisasi OSIS di Bandar Lampung dengan yang di Natar. Nah, jadi kalau misalkan Ibu tanya nih, kalau misalkan pengertian dari organisasi itu sendiri ada yang tahu? Ya, Indri silahkan. Jadi organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik. Tepuk tangan buat Endri. Tadi kan kata Endri itu organisasi itu merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Coba kalau misalkan Ibu tanya lagi, kalau ada orang-orang, kumpulan orang-orang yang menonton bulu tangkis, nah itu apa bisa dikatakan sebagai organisasi? Tidak Bu. Tidak Bu, karena tidak memiliki tujuan yang sama. Kira-kira tujuan mereka apa kalau misalkan nggak sama? Ada yang cuma nonton, ada yang sambil cari jodoh, ada yang mau beli jajan. Oh, ya. Kan banyak Bu. Iya. Berarti kalian sudah paham ya mengenai pengertian dari organisasi itu sendiri. Sekarang Ibu punya gambar nih, coba kalian perhatikan ya. Baik Bu. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih. Nah, ini merupakan gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira dari gambar ini merupakan suatu organisasi bukan? Iya Bu. Iya Bu. Kenapa Selfie? Karena dia ada kumpulan, ada organel-organelnya Bu. Seperti itu. Nah, jadi dia itu memiliki organel itu kan dia pasti punya fungsi ya Bu, memiliki fungsi yang berbeda tapi dia memiliki tujuan yang sama gitu Bu. Baik, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi di awal dengan alat bantu ini, kira-kira hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Ya, Dea silakan. Organisasi sel Bu. Organisasi sel. Nah, kalau misalkan sel itu merupakan bagian dari tubuh bukan? Iya Bu. Bagian dari tubuh. Kira-kira kalau bagian dari tubuh itu apakah cuma sel atau ada yang lainnya? Macam-macam Bu. Jadi ada selain sel itu ada organ, ada jaringan, sistem organ, organisme atau individu, terus ada pokoknya banyak Bu. Selnya yang paling kecilnya. Dari penjelasan dia kira-kira tadi disempurnain lagi. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Organisasi kehidupan. Oke.
Baik, betul kata Dea. Hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tingkat hierarki kehidupan dan sistem organisasi kehidupan. Oh iya. Jadi dengan kita mempelajari sistem organisasi kehidupan ini, kita dapat mengetahui susunan tubuh kita dan juga agar kita bisa lebih bersyukur gitu atas apa yang telah diberikan Allah dan kita diciptakan sesempurna ini. Baiklah anak-anak, untuk mempermudah kalian untuk memahami materi, Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu ada Henry dengan Dea, kemudian kelompok 2 ada Nyoman dan juga Selfie. Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Baik, kalian sudah mendapatkan LKPD-nya kan? Nah, sekarang kalian buka bagian pertama, petunjuk LKPD-nya. Oke, poin yang pertama, kalian diminta untuk memperhatikan gambar. Untuk setiap kelompok itu berbeda-beda ya. Untuk kelompok 1 itu mengerjakan bagian 1 itu ada gambar sel hewan dengan sel tumbuhan dan juga jaringan. Kemudian untuk kelompok 2 Nyoman dengan Selfie ini ada gambar organ dengan sistem organ. Nah, poin yang kedua, kalian ini diminta untuk mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menuliskan hasil identifikasi kalian dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, dalam mengerjakan LKPD ini, Ibu beri waktu selama 10 menit. Ada pertanyaan? Iya, Henry? Apakah boleh mencari literatur? Boleh, Henry. Jadi kalian diperbolehkan untuk mencari literatur di internet ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini dikerjain di mana? Langsung di sini? Iya, langsung di LKPD-nya. Itu kan ada kolom untuk mengisi pertanyaannya. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan? Waktunya, Bu. Waktunya selama 10 menit ya, Man. Baik, silahkan mengerjakan LKPD-nya. Baik, Bu. Itu jadi kenapa? Aku tadi apa sih, Bu? Itu kita apa namanya? Misi seperti Baik, untuk mengerjakan LKPD-nya waktunya tinggal 3 menit ya. Harap dimaksimalkan untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu tawarkan kepada kalian yang ingin mempresentasikan hasilnya. Untuk yang pertama siapa dulu? Baik, kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Tri Duyanti bersama rekan saya. Ya, Olivia Amanda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, pada gambar yang pertama itu terdapat soalan pertama yaitu apakah sel merupakan organisasi kehidupan? Jawabannya adalah iya. Sel merupakan organisasi kehidupan. Dapat dilihat dari gambar, ada sel hewan dan juga sel tumbuhan yang terdiri dari kumpulan organel seperti mitokondria, inti sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, membran sel, dan lain sebagainya yang terletak pada bagian masing-masing yang saling berkoordinasi. Kemudian soal yang kedua yaitu apa fungsi dari organel sel dan apakah organel sel tersebut
badan sintesis protein, dan juga ada badan Golgi yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme sel. Nah, jadi organel sel ini tidak memiliki fungsi yang sama, tetapi mereka saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu sebagai pembentuk dasar organisme dan tempat pembentukan energi. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa itu ada macam-macam jaringan. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah jaringan seperti gambar di atas merupakan organisasi kehidupan? Menurut kami, iya. Jaringan merupakan organisasi kehidupan karena dapat terlihat dari gambar bahwa jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel. Pada hewan terdapat jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan juga jaringan ikat. Kemudian pada jaringan tumbuhan terdapat jaringan meristem dan juga jaringan pembuluh. B. Apakah fungsi dari jaringan tersebut? Apakah setiap jaringan memiliki fungsi yang sama? Jelaskan. Setiap jaringan, baik pada tumbuhan atau pada hewan, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada jaringan ikat berfungsi untuk menopang, melindungi, dan memberi struktur pada organ di dalam tubuh. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Fungsi jaringan saraf untuk mengirimkan sinyal atau impuls dari dan juga ke otak. Impuls akan mengalir di sepanjang neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Kemudian jaringan epitel berfungsi untuk proteksi atau perlindungan. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, terlihat bahwa jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling berkoordinasi atau bekerja sama untuk menyusun organ, seperti lambung, usus, hati, dan lain sebagainya. Jaringan ini merupakan sekumpulan sel yang menyusun tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Salvia Nulandari. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwasannya itu organel itu memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tidak saling tumpang tindih, tetapi memiliki tujuan yang sama. Yang ingin saya tanyakan, apakah letak dari organel sel, misalnya terdapat pada LKPD itu ada gambar inti sel dan juga RPN, itu kan letaknya berdekatan ya. Apakah ada hubungannya gitu letak mereka yang berdekatan ini dengan tujuan yang sama itu? Terima kasih. Ya, izin menjawab ya, Safi. Jadi, iya benar, mereka itu memiliki hubungan. Letak retikulum endoplasma dengan hidup sel ini memiliki hubungan di mana memudahkan mereka untuk saling bekerja sama. Retikulum endoplasma ini kan berfungsi sebagai transportasi protein. Kemudian inti sel berfungsi sebagai pengendali aktivitas sel. Di antaranya yaitu sintesis protein. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, nama saya Nyoman Widya Kusuma izin bertanya. Nah, apakah organel sel hewan dan sel tumbuhan itu sama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ingin menjawab, tadi pertanyaannya adalah apakah organel sel hewan dan sel tumbuhan itu sama? Izin menjawab, organel sel tumbuhan dan juga sel hewan itu ada beberapa yang berbeda. Contohnya pada sel tumbuhan itu memiliki vakuola, plastida, kloroplas, dan juga dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Kemudian ada juga organel yang pada sel hewan ada, namun pada sel tumbuhan tidak ada. Contohnya kalau pada sel hewan itu ciri khasnya memiliki sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Mungkin itu saja yang bisa kami jawab. Baik, terima kasih dia. Ya, sama-sama. Cukup ya, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1, beri tepuk tangan ya. Silakan duduk dari. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salvia Nulandari.
Muslimah. Ya. Baik, jadi di sini kami pembagian juga mengerjakan LKP dan organ ya. Nah, untuk digambar itu terdapat organ otak, lalu ada organ jantung, hati, pankreas, usus besar, usus buntu, lalu ada usus halus seperti itu, ovarium, Pankreas. iya, paru-paru, trakea, dan juga masih banyak lagi yang bisa dilihat ya di gambarnya. Nah, lalu setelah itu untuk pertanyaan diskusinya, yang pertama, apakah organ seperti gambar di atas merupakan organisasi kehidupan? Iya, organ merupakan organisasi kehidupan terlihat dari gambar. Manusia ini terdiri dari kumpulan organ, ada otak, hati, jantung, paru-paru, usus, lambung, dan lain sebagainya yang mengisi tubuh. Nah, lalu yang kedua, apakah fungsi dari organ tersebut? Apakah setiap organ memiliki fungsi yang sama? Jelaskan. Jawabannya, fungsi dari organ ini berbeda-beda. Fungsi hati yaitu menghasilkan protein dan memproduksi empedu. Fungsi paru-paru yaitu sebagai alat respirasi. Fungsi otak sebagai pusat kendali tubuh. Fungsi usus untuk mencerna dan menyerap nutrisi makanan. Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan, itu terlihat bahwa masing-masing organ itu memiliki fungsinya masing-masing, namun tidak saling tumpang tindih. Tetapi mereka saling berkoordinasi atau bekerjasama untuk menjaga keseimbangan tubuh, melakukan metabolisme dan juga melindungi tubuh dan yang lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian sistem organ pada manusia itu terdapat sistem pernapasan, kemudian sistem saraf, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Nah, untuk dari sistem organ pernapasan ini ada hidung, kemudian laring, trakea, dan paru-paru. Sedangkan pada sistem saraf itu meliputi otak, saraf tepi, sumsum tulang belakang, dan lain-lain. Nah, untuk sistem pencernaan itu ada mulut, kemudian kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, alus. Dan untuk yang terakhir itu sistem ekskresi itu meliputi paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Nah, untuk pertanyaan diskusinya itu, apakah sistem organ seperti gambar di atas merupakan organisasi kehidupan? Jawabannya, ya, sistem organ merupakan organisasi kehidupan karena terdiri dari kumpulan sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem saraf, dan sistem ekskresi. Nah, di mana setiap sistem tersebut memiliki organ tersendiri yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Sedangkan pertanyaan kedua itu ada apakah fungsi dari sistem organ tersebut? Apakah setiap sistem organ memiliki fungsi yang sama? Jelaskan. Nah, jawabannya itu setiap sistem organ memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, pada sistem pencernaan adalah untuk menerima dan mencerna makanan yang akan diubah menjadi nutrisi dan akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, sedangkan fungsi pernapasan itu sebagai tempat pertukaran oksigen dan CO2. Nah, sedangkan untuk fungsi sistem ekskresi itu untuk mengeluarkan zat metabolisme dalam tubuh. Sedangkan fungsi sistem saraf itu untuk menerima dan mengolah serta menyampaikan rangsangan dari seluruh tubuh serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, untuk fungsi dari sistem saraf ini berbeda-beda, tetapi saling bekerjasama agar organisme dapat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan sistem pencernaan yang memberikan nutrisi dan sistem pernapasan yang memberikan oksigen dan membantu pada proses metabolisme sel. Nah, sehingga bisa membuat energi dan kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian sistem saraf dan juga sistem organ lainnya juga dapat berkoordinasi agar kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana manusia pada umumnya. Demikian. Ya, teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan dia. Saya izin bertanya kepada kamu berdua, apakah yang terjadi dengan sistem organ, misalnya pada sistem pencernaan, jika salah satu bagian penyusunnya itu mengalami kerusakan? Ya, baik, terima kasih dia atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Jadi apabila salah satu organ pada sistem organ itu mengalami kerusakan
tingkatan organisasi kehidupan terdiri atas ada apa aja tadi? Sel. Oke, yang pertama ada sel, kemudian jaringan. Ada lagi organ, organ. Kemudian sistem organ, organisme. Jadi tubuh kita ini tersusun dari sekumpulan sel, kemudian sekumpulan jaringan, ada sekumpulan organ, dan sekumpulan sistem organ dan menjadi organisme. Jadi organisasi kehidupan ini terdiri atas sekumpulan sel, sekumpulan jaringan, kemudian sekumpulan organ, sistem organ dan juga organisme yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama itu tadi. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? saya Bu. Ya, silahkan ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa organisasi kehidupan itu terdiri atas beberapa tingkatan. Dari yang paling rendah yang pertama ada sel, di mana sel ini merupakan unit struktural terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nanti dari sel ini kalau selnya banyak berkumpul membentuk jaringan. Setelah itu dari jaringan itu saling jaringan satu dengan yang lain itu saling berkumpul dan berhubungan, nanti akan membentuk organ. Dimana jaringan ini berbeda-beda. Contohnya kalau pada ayam itu jaringannya ada 4. Kemudian nanti kalau udah jadi organ, kan organ macam-macam Bu. Organ yang satu dengan organ yang lainnya akan membentuk suatu sistem organ. Dimana dari sistem organ itu juga ada banyak sistem organ yang akan nantinya akan membentuk suatu organisme atau individu. Mungkin itu Bu yang bisa saya simpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Baik ya, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan? Bu, saya ingin menambahkan. Ya, silakan Selfie. Tadi kan dia bilang kan sampai organ. Nah, lalu selanjutnya kan nanti organ ini dia kan bermacam-macam, ada mata, ada hidung, ada lambung, ada usus. Nah itu nanti mereka akan bekerja sama kan membentuk sistem organ, yang mana sistem organ ini terbagi menjadi sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem reproduksi, seperti itu Bu. Jadi sistem pencernaan itu tersusun dari organ-organ yang mempunyai tujuan yang sama gitu Bu. Baik. Terima kasih Selfie atas pendapatnya. Jadi itu tadi ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi sistem organisasi kehidupan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk selanjutnya kalian akan diberi tugas untuk mengajarkan mind mapping sederhana mengenai tingkatan organisasi kehidupan. Dari tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan ya. Bu, ini tugasnya berkelompok atau individu Bu? Nah, untuk tugas mind mapping ini dikerjakan secara individu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Cuman dipimpin doanya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa bulan. Doa selesai. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.